Shalom wanita-wanita yang dikasihi Tuhan, senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali di ibadah wanita di hari Jumat ini. Tidak terasa kita sudah hampir di penghujung tahun 2020, walaupun mungkin tahun ini tidak begitu mengenakan, tapi kita tetap percaya dan tetap yakin kalau di tahun ini Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Amin. Ya, mari kita bersatu dalam doa, kita siap untuk mengikuti ibadah wanita ini. Ya Bapa, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kesehatan, memberikan sukacita untuk setiap kami yang hadir pada ibadah hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami, Engkau yang siapkan hati kami mau memuji Engkau, kami mau bersukacita dalam Engkau, dan kami mau meninggikan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk setiap kasih-Mu, untuk setiap berkat-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudara kita siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Dekat padamu Tuhan, itulah kerinduan setiap kami. Yes Lord, kami bawa setiap pujian dan penyembahan kami Bapa. Ku
Shalom, ibu-ibu, para wanitanya Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat, yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya sangat yakin ibu-ibu bersama dengan keluarga selalu ada di dalam perlindungan naungan Tuhan yang maha kuasa dan yang maha besar dan yang maha kasih. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan, buat hari ini, hari yang luar biasa yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami. Dan Tuhan, Engkau yang berbicara kepada setiap pribadi kami, melampaui hamba-Mu yang berkhotbah saat ini. Urapan Roh Kudus ada pada setiap kami, menyertai kami. Bagi kami yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mengalirlah Roh Kudus dari dalam hati kami, bagaikan aliran-aliran air hidup itu. Terima kasih Tuhan, biar firman Tuhan meneguhkan iman kami, membangkitkan semangat kami, bahkan memulihkan kami dan juga menyembuhkan kami yang sakit. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, menjelang akhir dari perjanjian lama di Alkitab. Karena kita tahu bahwa Alkitab kita itu terdiri dari dua bagian. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan menjelang akhir dari perjanjian lama, itu ditutup dengan nubuatan. Nah, nubuatan itu terdapat di Maliaki 4 ayat 5-6. Dikatakan seperti ini, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, setelah nubuatan ini, ya, kurang lebih kurun waktu 400 tahun menurut tradisi, itu Tuhan tidak berbicara kepada bangsa Israel, tidak bicara apa-apa. Itu sebabnya kalau ibu-ibu perhatikan, cetakan kalau Alkitab yang tercetak atau Alkitab yang cetakan ya, buku Alkitab itu antara perjanjian lama dengan perjanjian baru itu ada satu lembaran putih. Saya sangat yakin, menurut kami, itu lembaran putih itu bukan sekedar dicantumkan saja sebagai pembatas, tapi ada maksud. Artinya benar-benar polos dan Tuhan tidak berbicara selama kurang lebih 400 tahun. Dan setelah itu, Tuhan menggenapkan nubuatan melalui Nabi Maliaki itu. Nah, nubuatan itu Tuhan nyatakan, Tuhan realisasikan melalui sepasang suami istri. Dan fokus kita pada saat ini adalah sang istri. Nah, nabi yang dimaksud di nubuatan itu adalah Nabi Yohanes Pembaptis. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, hanya di kitab Injil inilah yang akan kita baca ini. Tercantum orang tua dari Yohanes Pembaptis. Kenapa ini dikemukakan? Saya sangat yakin segala sesuatu yang ditulis di Alkitab bukan ditulis secara iseng atau kebetulan, tetapi ada maksud-maksud. Dan kali ini kita akan bahas atau kita akan dapatkan pelajaran, keteladanan, contoh dari seorang wanita yang namanya Elisabeth, yaitu ibu dari nabi ini, ibu dari Yohanes Pembaptis. Dan saya beri judul, ya, yaitu Elisabeth adalah wanita pembawa berkah. Judul firman Tuhan pada saat ini adalah wanita pembawa berkah. Siapa di antara ibu-ibu yang mau dalam hari-hari ke depan menjadi seorang wanita pembawa berkah? Boleh angkat tangan? Amin.
Jadilah sesuai dengan imanmu. Nah, apa yang dimaksud dengan berkah? Berkah itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkah itu adalah karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia. Berkah, ya kalau kata lain adalah berkat. Ya, jadi berkah itu adalah karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia. Elizabeth adalah seorang wanita yang mendatangkan berkah bagi kehidupan banyak orang. Bahkan kalau saya boleh katakan mendatangkan kebaikan bagi kehidupan seluruh umat manusia. Sebab Elizabeth mendapatkan kasih karunia dari Tuhan untuk melahirkan seorang Yohanes, seorang nabi yang dinubuatkan di Maleakhi itu. Di mana Yohanes inilah telah ditetapkan oleh Allah untuk berjalan mendahului Sang Juru Selamat manusia, yaitu Yesus Kristus. Yohanes inilah yang mempersiapkan jalan buat Tuhan Yesus dengan cara dia berkhotbah. Dia menerangkan, dia menjelaskan, dia memberikan pengertian tentang keselamatan. Tentang keselamatan dari dosa. Dia berkhotbah luar biasa. Menemplak banyak orang pada saat itu. Orang-orang yang mendengar khotbah dari seorang Yohanes Pembaptis, mereka menempuk dada. Mereka dibukakan karena urapan Roh Kudus yang menyertai Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis yang membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapak. Melalui khotbahnya. Nah, ibu-ibu ini kasih Tuhan. Di balik seorang anak. Seorang putra, yaitu Yohanes Pembaptis. Tentunya ada seorang wanita, seorang ibu yang dahsyat. Dialah Elizabeth. Dan saya ingin katakan, bukan kebetulan, bukan tanpa alasan kalau Tuhan memilih pasangan suami istri ini, yaitu yang menjadi orang tua dari Yohanes, yaitu yang namanya Zakaria dan Elizabeth. Kenapa? Nah, ini yang akan kita temukan dan kita pahami dan kita jadikan sebagai pedoman hidup kita juga. Karena saya sangat yakin dalam hari-hari ke depan Tuhan akan pakai ibu-ibu menjadi pembawa berkah. Minimal di keluarga ibu-ibu masing-masing. Juga di komunitas sesama kita. Tuhan akan pakai ibu-ibu. Tuhan akan pakai engkau para wanita dalam hari-hari ke depan. Untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang, bagi orang-orang yang berinteraksi dengan ibu-ibu. Ibu-ibu siap? Amin. Tidak dikatakan Elizabeth atau Ibu Elizabeth ini adalah seorang yang pintar, seorang yang pandai, seorang yang kaya. Tidak ditulis. Jadi itu tidak penting. Artinya bagaimana Elizabeth ketika dia diberi kepercayaan, ditetapkan oleh Tuhan sebagai seorang ibu yang akan membawa berkah, mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Ya, nah, ada seorang mantan ibu negara ya, Amerika Serikat, yaitu istri dari Barack Obama, Michelle Obama. Beliau pernah katakan seperti ini. Kesuksesan bukan seberapa banyak uang yang kau hasilkan, tetapi tentang dampak yang kau berikan dalam kehidupan. Sekali lagi, kesuksesan bukan seberapa banyak uang yang kau hasilkan, tetapi tentang dampak yang kau berikan dalam kehidupan. Tentunya bukan kehidupan sendiri, tetapi kehidupan banyak orang. Saya sangat yakin lagi bahwa ibu-ibu akan dipakai Tuhan sebagai seorang yang membawa berkah kepada keluargamu, kepada orang-orang
yang akan berinteraksi dengan kau. Kenapa Elisabet dan Zakaria dipilih oleh Tuhan untuk melahirkan, memperanakan seorang Yohanes Pembaptis? Ada dua hal yang saya temukan. Mari kita sama-sama baca dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 17. Injil Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, Zakaria terkejut. Zakaria terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Nah, ibu-ibu ini kasih Tuhan, seorang ibu Elisabet telah dipilih oleh Tuhan untuk melahirkan seorang yang akan dipakai Tuhan luar biasa. Kenapa? Yang pertama, Elisabet hidup dengan setia, dengan status atau identitas jati diri sebagai orang benar di hadapan Allah. Di hadapan Allah. Ia tidak peduli pada omongan orang karena dia mandul. Saya bisa bayangkan banyak orang yang sesama wanita mencibirkan dia akibat dia mandul. Saudara, Elisabet tidak mempersalahkan Allah karena dia mandul sehingga dia mendapatkan aib. Artinya orang-orang menilai dia adalah wanita yang memiliki aib oleh karena mandul. Kenapa saya katakan itu? Karena setelah Elisabet mengandung, banyak orang sekitarnya, banyak wanita pada tahu bahwa Elisabet akhirnya mengandung di usia lanjut yang tidak mungkin untuk bisa mengandung apalagi melahirkan. Tapi akhirnya, karena bagi Tuhan tidak ada mustahil, Elisabet mengandung. Dan pada saat itu Elisabet katakan, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Lukas 1 ayat 25. Nah, ibu-ibu ini kasih Tuhan. Elisabet begitu luar biasa, dia mempertahankan kehidupannya di hadapan Allah. Dia nggak peduli dengan apa kata orang, tetapi dia pertahankan kehidupannya di hadapan Allah sebagai orang benar.
Nah saudara, bukankah kita juga di dalam Kristus? Ibu-ibu semua, para wanita dan saya, kita semua yang percaya kepada Kristus, kita adalah orang benar. Bukan karena perbuatan benar kita, tetapi status kita dibenarkan oleh Allah. Oleh karena iman di dalam Yesus Kristus. 1 Korintus 6 ayat 11 katakan, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, iman kita kepada Yesus Kristus, kita memiliki status orang benar. Di mata Allah sepertinya kita tidak pernah berbuat dosa, oleh karena kita disaluti oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh darah Yesus Kristus. Jadi karena status kita orang benar, kita berbuat benar. Hidup kita benar, perkataan kita perkataan benar. Kita tidak lagi hidup sebagai seorang cabul, kita tidak lagi hidup sebagai seorang penyembah berhala. Jangan lagi ada berhala di dalam hati saudara dan saya. Kita tidak lagi hidup sebagai orang-orang yang berzina. Tidak lagi hidup sebagai pencuri, tidak lagi hidup sebagai pemabuk, tidak lagi hidup sebagai pemfitnah. Itu ada di ayat-ayat sebelumnya. Nah inilah yang kita hidupi, dan saya sangat yakin seorang ibu Elizabeth, dia mempertahankan hidupnya benar sebagai orang benar di hadapan Allah. Dia tidak melakukan hal-hal itu. Dan saya sangat yakin juga oleh karena Roh Kudus ada di dalam diri ibu-ibu dan saya, kita yang percaya kepada Kristus, kita mampu untuk hidup sebagai orang benar. Kita berbuat benar oleh karena status kita orang benar. Kita berkata benar oleh karena status kita adalah orang benar di hadapan Tuhan. Kita belajar berpikir benar, bukan menurut kita benar, tetapi berpikir benar sesuai dengan kebenaran firman Allah. Oleh karena status kita orang benar. Kita menilai orang-orang dengan standar yang benar, yaitu standar kebenaran Allah. Kebenaran firman Allah, oleh karena status kita orang benar. Kita menilai segala persoalan kehidupan dengan benar, oleh karena kita orang-orang benar di hadapan Allah. Amin. Ini yang pertama. Hiduplah sebagai orang benar kalau kita mau menjadi orang-orang pembawa berkah. Wanita-wanitanya Tuhan, ibu-ibu, hiduplah sebagai orang benar di hadapan Allah. Engkau akan menjadi wanita-wanita pembawa berkah. Amin. Yang kedua, Elizabeth. Dia setia mengabdi kepada Tuhan sampai di usia lanjut. Bahkan sampai dia mati. Saya punya keyakinan seperti itu. Sekalipun gak ditulis sampai mati. Tetapi saya sangat yakin sampai di usia lanjut saja. Sangat lanjut umurnya, Alkitab katakan. Dia tetap mengabdi kepada Tuhan. Dia tetap setia. Hidup menuruti segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercela. Dia bukan seorang wanita yang mudah kompromi. Dia tetap mempertahankan integritas sebagai orang benar dengan cara dia hidup menuruti perintah Tuhan dan ketetapan Tuhan. Itu sebabnya sangat penting sekali setiap ibu-ibu dimanapun kau berada, setia membaca merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah adalah kebenaran. Itulah segala perintah Tuhan, ketetapan Tuhan yang telah tertulis. Ibu-ibu bisa temukan bagaimana ibu-ibu para wanita harus bersikap, harus berkata-kata, berpikir dan sebagainya. Berbuat apa khususnya di masa-masa pandemik ini. Ketika ibu-ibu menekuni firman Tuhan, Roh Kudus akan mengingatkan firman Tuhan itu. Amin. Elizabeth, dia juga menunjukkan bahwa dia adalah seorang wanita yang memenuhi segala perintahnya. Antara lain, ketika dia melahirkan Yohanes, banyak kerabatnya datang. Banyak tetangga-tetangga datang mengusulkan nama ini, nama itu. Tetapi Elizabeth, karena dia tahu bahwa dia telah mendapatkan firman Tuhan, perintah dari Tuhan melalui sang suami. Ketika malaikat Tuhan datang kepada suaminya ya.
bahwa kalau anak itu lahir harus dinamakan Yohanes. Dan Elisabeth ini memegang teguh apa kata Tuhan. Berpegang teguh apa kata Tuhan. Dia katakan tidak, namanya Yohanes. Ini membuktikan bahwa Elisabeth adalah seorang wanita yang berpegang teguh pada perintah dan firman Tuhan. Luar biasa. Selanjutnya, Elisabeth pasti merawat dan menjaga anak itu agar tetap terjaga anak itu selalu penuh dengan Roh Kudus. Karena Alkitab mencatat tadi kita sudah baca bahwa anak ini atau Yohanes ini penuh dengan Roh Kudus sejak dari rahim ibunya. Sejak dari rahim Elisabeth, Yohanes sudah penuh dengan Roh Kudus. Wow. Tapi setelah lahir adalah tanggung jawab orang tua, terutama Elisabeth sebagai seorang mama, sebagai seorang ibu, tetap mengajar, mendidik anak ini untuk hidup benar supaya Roh Kudus tetap memenuhi dia. Nah, ini dua hal yang patut kita jadikan pegangan kehidupan kita. Elisabeth usianya sudah sangat lanjut, mungkin sekitar 65 tahun ke atas, karena dikatakan sangat lanjut umurnya. Tapi bagi Tuhan tidak ada mustahil. Tuhan bisa pakai Elisabeth untuk menjadi wanita pembawa berkah bagi kehidupan banyak orang, bahkan membawa berkah bagi kehidupan seluruh umat manusia. Karena apa? Dia melahirkan seorang nabi besar, Yohanes Pembaptis, sebagai pembuka jalan, mempersiapkan jalan bagi sang juru selamat. Luar biasa. Dua hal, hiduplah dengan status sebagai orang benar di hadapan Allah. Yang kedua, tetap setia melakukan perintah Tuhan dan berpegang pada ketetapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari, berapa banyak di antara ibu-ibu, para wanita, dimanapun kau berada, engkau berkomitmen mulai saat ini engkau mau menjadi wanita, menjadi sosok pribadi yang selalu membawa berkah. Dimulai terhadap keluarga, juga kepada orang-orang lain. Kau boleh taruh tanganmu di dadamu. Saya mau berdoa buat ibu-ibu. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang telah diletakkan di dadanya masing-masing. Tanda mereka berkomitmen mau menjadi pribadi yang membawa berkah. Membawa berkat terutama di dalam keluarganya di masa-masa pandemik ini. Tetap tampil sebagai wanita-wanita yang membawa berkah. Tuhan Yesus, engkau yang kuatkan mereka. Tuhan Yesus jamah mereka. Tuhan yang hiburkan mereka. Di dalam nama Tuhan Kristus, tergenapilah rancangan Tuhan atas setiap ibu-ibu yang menyaksikan atau mendengarkan khotbah ini. Dan kiranya roh-Mu Tuhan berbicara terus kepada setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dalam nama Yesus. Ibu-ibu ini kasih Tuhan, mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Kalau ibu-ibu bisa berdiri, mari bangkit berdiri. Tuhan, kami juga mengucap syukur atas persembahan yang akan kami persembahkan. Seberapa banyak yang akan kami persembahkan lewat transfer, Engkau yang menguruskan memberkati persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau yang tumpangkan tangan-Mu atas setiap pribadi kami. Setiap ibu-ibu, para wanita yang mengikuti ibadah ini. Dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, para wanitanya Allah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari-Mu senantiasa dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan senantiasa menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberikan damai sejahtera. Terimalah berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih Allah Bapa di sorga, kasih karunia Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan,
Amin. Ya, tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Immanuel. Shalom.